mendengar 1000 kali dengan melihat sekali itu lebih bagus yang melihat sekali. Tapi melihat 1000 kali lebih baik yang berani mencoba sekali. Itu satu. Yang kedua, jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah kunci kesuksesan, itu betul. Hanya aja gagal jangan diratapi kegagalannya, tapi kegagalan itu dipelajari di sebelah mana kelemahan kita. Dari penelitian kelemahan kita, kegagalan kita di sebelah mana, itu kita perbaiki. Perkenalkan, nama saya Suko Hadi. Kebanyakan orang memanggil saya adalah Ki Suko. Kami adalah pendiri Kampung Teh Ki Suko yang ada di Desa Wisata Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Sebelum kami dulu menekuni usaha perkebunan teh ini, kami dulu pertama kali sudah pernah bekerja di salah satu bank di daerah istimewa Yogyakarta selama 12 tahun. Kemudian setelah itu kami mengundurkan diri dan kami bekerja di program pengembangan Kecamatan Samigaluh sebagai manajernya, yaitu selama 8 tahun. Habis itu kemudian kami kolaborasi dengan KUB Menoreh Jaya. Jadi KUB Menoreh Jaya itu mempunyai 18 kelompok, 327 KK yang berjajar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo. Dari situlah kemudian kami memberanikan diri untuk melepas pekerjaan kantoran untuk bertani atau bercocok tanam di perkebunan teh ini. Kenapa Ki Suko memilih perkebunan teh yang kita pilih? Pertama kali di Perbukitan Menoreh ini kan ada sejarah. Jadi Perbukitan Menoreh itu adalah menulis, merancang untuk mendirikan kerajaan Mataram kuno yang pertama kali itu adalah menulisnya, merancangnya di sini. Makanya ini diberikan nama Bukit Menoreh atau teh dari Bukit Menoreh. Perkebunan teh kami itu dulu waktu masa kejayaan yang ada di Samigaluh Girimulyo itu sudah pernah mencapai 750 hektar. Teriring dengan terkikisnya waktu, karena mungkin petani teh waktu itu kolaborasi dengan perusahaan, cuman dibeli sesuai dengan HPP petani, sehingga dari 750 hektar itu menurun menjadi 47 hektar. Dari 47 hektar inilah menjadi keprihatinan kami, karena teh itu tidak hanya menghasilkan nominal dari pucuknya, tapi teh itu yang terbaik adalah untuk konservasi lahan. Perbukitan Menoreh ini rata-rata kemiringan lahannya adalah 45 derajat, bahkan ada yang lebih, bahkan di bawahnya sedikit. Dan setelah ada perkebunan teh ini, ternyata yang dulunya sebelum ada perkebunan teh itu langganan longsor setiap tahun, dan alhamdulillah setelah ada perkebunan teh, tanaman teh ini di kemiringan 45 derajat seperti yang di tebing di belakang saya ini belum pernah longsor, dan mudah-mudahan jangan sampai longsor. Sudah hampir 37 tahun belum pernah ada sejarah longsor. Tapi sebelumnya dulu langganan longsor sebelum ada perkebunan teh ini. Awal mulanya kebun teh ini ditanam atau tanam monumental perdana teh pertama kali itu oleh Ngarso Dalem yang ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, tepatnya tahun 1987. Kemudian dilanjutkan tanam monumental perdana teh yang kedua itu oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2014. Jadi kami punya motivasi sedikit ya. Ketika saya itu bekerja di kota, kemudian kita mendapatkan profit, itu profit tidak cuman bermanfaat untuk keluarga sendiri saja. Tapi ketika saya pulang kampung, kita hijrah dari kota ke desa seperti ini, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena saya punya keyakinan bahwa penguasa ekonomi dunia itu adalah di pengusaha, bukan di pekerja pemerintah, pekerja pabrikan, pokoknya sebagai pekerja itulah. Tapi penguasa ekonomi dunia itu adalah di pengusaha. Dari sinilah
kami tertantang dan tertarik biar bisa mendapatkan manfaat untuk banyak umat. Yang dulu notabene di sini banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, dengan adanya usaha ini ternyata kita bisa menyerap lapangan pekerjaan banyak. Karena apa? Dari perkebunan teh ini sendiri sudah menyerap lapangan pekerjaan banyak, tapi ada nilai tambahnya di destinasi wisatanya juga bisa menyerap lapangan pekerjaan banyak, sehingga cita-cita kami anak-anak muda yang menganggur di desa ini bisa bekerja dan bekerja, sehingga bisa mengatasi arus urbanisasi dari desa ke kota. Yang dulunya orang desa itu larinya mengadu nasib ke kota, tapi karena di desa ini tersedia lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan nominalnya, sehingga dia tidak lari ke kota, tapi dia tetap bekerja di desanya sendiri untuk membangun wilayah desanya sendiri. Hal seperti ini kalau nggak ada tokoh, nggak ada yang menjembatani, nggak ada yang bisa membuka akses jalan untuk menuju pada perubahan lebih maju, itu kita di desa ini hidupnya ya akan stagnan seperti dulu. Tapi alhamdulillah di desa ini setelah ada destinasi wisata, perkebunan teh, kita kolaborasi dengan baik, kesejahteraan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Bahkan kami itu pemetiknya, kalau dulu itu cukup orang sini, sekarang pemetik kami sudah ambil dari luar Nglinggo sini pemetik kami, karena terbatasnya penduduk yang bekerja di sini. Semua sudah terserap dan kita menciptakan lapangan pekerjaan kurang tenaga, sehingga kami menyerap dari luar Nglinggo sini. Wah, tantangannya banyak Mas. Tantangan awalnya mungkin dulu kita modal masih sedikit, kemudian kita cuman punya ideologi yang kuat, saya harus sukses, saya harus maju. Itu harus diimbangi dengan bekerja keras. Tantangan utamanya dulu bisa produksi belum bisa mengeluarkan, satu. Tantangan keduanya juga, kecuali bisa produksi belum bisa mengeluarkan, tantangan kedua kita masih bersandar pada salah satu perusahaan. Yang notabene perusahaan itu adalah profit oriented. Bagaimana cara mendapatkan hasil sebesar-besarnya tapi mengurangi biaya operasional yang serendah-rendahnya. Tapi dampak itu kan mengorbankan karyawan-karyawan di lingkungannya, gitu loh. Sehingga hal ini jangan sampai terjadi, makanya kami langsung mendirikan mini pabrik yang notabene milik rakyat yang disupport oleh pemerintah provinsi waktu itu, nggih Mas. Dari sinilah kami bisa memproduksi, kami bisa budidaya sampai produksi dan sampai pemasaran. Itu juga kolaborasi antara masyarakat yang kita dampingi, kita bina, juga kolaborasi dengan pemerintah. Walaupun mungkin peran pemerintah di sini bisa, kalau kita persentase perannya 25%, yang 75% tetap masyarakat dan penginspirasi pertama kali. Produksi teh Kampung Teh Ki Suko. Kampung Teh Ki Suko ini kenapa tehnya bisa punya ciri khas yang berbeda dan bisa mendunia. Itu karena satu, teh itu ditentukan dengan budidayanya atau cultivationnya. Budidaya kita bisa dilihat langsung, ini kita pakai pupuk organik dan kita sudah tidak pakai pestisida sama sekali. Ketika kita mengutarakan kita sudah pakai proses organik dan tidak pakai pestisida, itu diimbangi hasilnya pakai riset. Jadi ada bukti risetnya. Sehingga dari budidaya yang sudah organik, OPT-nya pun kita ciptakan yang organik. Contohnya gini, di musim kemarau itu kan banyak helopeltis yang turun. Untuk apa? Untuk mencari air, menyerap di pupus daun teh itu, sehingga tantangan kita di musim kemarau itu kita diserang helopeltis namanya. Helopeltis itu menghisap pupus daun teh yang banyak kandungan airnya, dan setelah dihisap itu tehnya nanti mengering. Dan ini tidak perlu diberantas pakai pestisida. Dunia sudah pakai pestisida semua, bahkan pabrik-pabrik besar pakai pestisida semua, tapi kita tidak pakai pestisida. Dengan cara apa? Helopeltis itu turun karena haus, cari air tidak ada, dalam riset kami, dari penelitian kami, dan ternyata helopeltis itu turun di musim kemarau. Setelah kita semprot pakai air biasa, ternyata dia minum kenyang terus pergi. 1 minggu datang lagi, minum kenyang pergi lagi tanpa merusak pupus daun teh. Itu salah satunya. Kemudian ada hama penyakit, kecuali helopeltis, hama penyakit di teh itu juga namanya ada tenggerek batang, yang itu ditimbulkan dari belalang. Belalang itu nanti akan nancap di batang teh itu, bertelur di situ, dan nanti akan menimbulkan tenggerek dan akan merusak. Pengatasan tenggerek
nggak usah disemprot pakai pestisida, tapi cukup dibersihkan gulmanya dan kita tanami tanaman-tanaman yang punya daya tarik untuk menghadirkan burung-burung pemangsa belalang, pemangsa serangga itu. Makanya di perkebunan teh ini kan banyak saya tanami pisang-pisang yang tidak laku dijual di pasaran, karena laku di pasaran nanti dijual sama ibunya kan tidak jadi buah di situ, tidak jadi matang di situ. Akhirnya mendatangkan banyak burung pemakan serangga itu juga memakan. Kita siapkan itu buah-buah yang ada kayak kates, kayak itu pisang-pisang itu kan memang itu sengaja kita hadirkan untuk mengikat keseimbangan alam. Jadi burung-burung pemangsa serangga itu dikala tidak ada serangga, kita siapkan, kita sediakan pisang-pisang yang sengaja tidak kita panen, biar itu nanti dimakan oleh burung-burung pemakan serangga tadi, seperti burung kuntilang, blentet, itu kan seperti itu Mas. Jadi kita pengatasannya tetap organik, OPT-nya juga organik, dan kita enjoy dengan apa ya, rantai kehidupan alam. Jadi di situ ya ada ular, taruhlah ular yang pemakan tikus itu juga tidak kita bunuh, malah kita berikan sangkrah-sangkrah itu biar untuk berteduh di situ. Kemudian burung juga kita larang untuk tidak ditembak, dibedil. Biar apa? Burung podang, burung koci itu pemakan serangga biar bisa membantu untuk mengatasi apa itu, ekosistem alam, menjaga keseimbangan ekosistem alam. Itu yang kita lakukan, sehingga dengan trik-trik saya ini kita bisa menyerap banyak akademisi mancanegara yang sampai hari ini sudah 25 akademisi dunia yang belajar di sini tentang menjaga ekosistem alam, memberantas OPT, memberantas hama di teh atau di apa saja itu tanpa menggunakan pestisida. Salah satunya ada cacar daun juga. Cacar daun itu turun di musim penghujan seperti ini karena kepekatan kabut. Karena di musim penghujan kayak gini, DPL 910 seperti ini kan kabut turun dan mempengaruhi kepekatan udara, dia nempel di membran teh dan itu akan mengering jadi cacar daun. Dunia ini dulu mengatakan, perusahaan besar mengatakan bahwa cacar daun itu termasuk itu ada jamurnya dan diberantas pakai fungisida. Di Kisuko tidak. Kami riset sendiri, kami pelajari sendiri. Ternyata cacar daun itu bisa kita semprot dengan perbandingannya 1 kilogram kunyit, kemudian 3 buah mengkudu besar, kemudian 1 kilogram cabai rawit itu kita rebus, kemudian kita blender. Setelah itu diberikan putih telur sedikit, satu aja deh, untuk perbandingan 1 kilo tadi di blender, diublek, kemudian itu bisa disemprotkan ya. Bisa disemprotkan dengan perbandingan air 15 liter untuk komposisi yang tadi, kemudian diekstrak lagi nanti 1 gelas untuk 1 tank 1 liter komposisi yang sudah kita ajukan tadi. Dan itu ternyata kita semprotkan di daun teh ini, cacar daunnya bisa teratasi. Jadi organik, karena apa? Cabenya sudah organik ya, dimakan manusia nggak apa-apa. Kemudian kunyitnya juga organik, dimakan manusia nggak apa-apa. Dan mengkudunya juga organik, semua bebas dari pestisida. Itu salah satunya. Masih banyak lagi, kami bisa menemukan 23 OPT yang kita atasi tanpa pestisida, dan bisa dilihat ini tehnya juga subur, bagus tanpa pakai pestisida, dan pupuknya pupuk organik dari limbah kambing dan limbah sapi. Pemberdayaan masyarakat kita cukup luar biasa Mas. Dari areal per 1 hektar kebun teh itu memerlukan nanti tenaga yang membersihkan gulma atau yang memupuk, yang membantu merawat setiap hari itu per 1 hektar itu kurang lebih kita memerlukan tenaga 5. Itu baru di perawatan. Kemudian per 1 hektar ini pemetiknya kalau nanti pas booming maksimal itu kita memerlukan tenaga kurang lebih 9. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari 1 hektar sampai 1,5 hektar ini aja bisa menyerapkan lapangan pekerjaan kurang lebih orang 14. Kemudian di pengolahannya kita bisa menyediakan paling enggak 3 orang di pengolahannya. Berarti 14 sama 3 kan sudah 17 orang per 1,5 hektar kebun saya yang kita pupuk dengan organik. Kalau ada sekarang sudah mencapai 137 hektar, tinggal kalikan saja berapa masyarakat yang bisa bersandar pada kehidupan ini di sini. Ya ini kita tinggal minta nanti ngeleng pada pemerintah juga. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah bisa nanggapi dari dinas koperasi, dari dinas ketahanan pangan, itu fasilitas-fasilitas yang kurang akan kita kolaborasikan dengan pemerintah. Karena ini PR kita bersama
bersama untuk memajukan bangsa dan negara ini, Mas. Masalah pemasaran, alhamdulillah kita tidak ada masalah karena kami banyak tamu mancanegara yang datang, kemudian tamu domestik juga yang berwisata di sini banyak yang datang. Akademisi berskala nasional dan internasional banyak yang datang di sini karena teh kita itu namanya bisnis itu harus menjaga kualitas. Kuantitas itu kami mengikuti daya serap pasar dulu. Orang bisnis itu, tapi kebanyakan bisnis yang jatuh kan kuantitas dikejar, kualitas tidak dikejar dan tidak mengimbangi dengan pangsa pasar. Kisuko ini menciptakan lapangan pekerjaan kayak gini itu, bisnis Kisuko itu sudah di planning. Kami itu produk untuk mengikuti kuantitas itu kita imbangi dengan daya serap pasar yang sudah ada. Jadi semakin banyak daya serapnya, baru pabriknya semakin kita besarkan. Tidak terbalik, bikin pabrik besar, pangsa pasar belum ada, daya serapnya belum ada, akhirnya kolab. Nah ini yang menjadi kelemahan kita selama ini, dan ini sudah terpecahkan di sini. Kami dulu pengolahan baru 10 kilo, 20 kilo. Alhamdulillah sampai detik ini karena pangsa pasarnya semakin baik, itu kami mungkin kalau kita kalkulasi dalam 1 bulan mungkin sudah mencapai ton, tidak cuma kuintal. Hanya saja kita sebarkan di masyarakat karena apa? Kalau teh sangrai kita berikan SOP pada masyarakat, biar pemerataan pemberdayaan pendapatan itu langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Kami sebagai penampungnya, kalau masyarakatnya kiat-kiatnya sudah bangkit, sudah bagus, sebagai penampungnya tinggal kita seleksi dan kita tempuhkan pemasaran. Pemasaran kami kebanyakan, kami udah lari banyak ke mancanegara juga, Mas. Lewat tamu edukasi kami yang dari mancanegara, bahkan teh kami sudah masuk, kemarin sudah dibawa sampai ke Turki, Mas. Ke Turki, namanya Rukiye itu ya. Teh kami sudah dibawa ke Rusia juga. Kami kerjasama dengan Mixael itu dan kita kirim ke Rusia. Tapi dia singgah di Bali, kemudian kita ngirimnya ke Badung Bali, ke Villa Badung Bali. Dari Bali baru dikirim ke Rusia. Karena kalau kami untuk ngurus ngirim langsung ke Rusia sana, itu kami HPP ongkirnya itu terlalu tinggi, Mas. Kemudian sudah masuk ke Jerman juga. Jadi di Turki, Jerman salah satunya yang punya kafe Bota Jerman. Kecuali itu ke Rusia sudah ada. Ke Bali, kemudian secara nasional kami sudah hampir semua pulau ini sudah mempunyai permintaan tentang stok teh kita. Yang terakhir kemarin dari saudara-saudara kita dari Pekanbaru Riau, guru SMK Negeri 1 Pekanbaru Riau, dan itu dia sekarang sudah mulai minta kiriman teh terus, dan itu membantu masyarakat kita bersama untuk memajukan dan memakmurkan kehidupan yang ada di pinggiran desa. Target kami namanya dunia usaha ya, Mas. Namanya dunia usaha juga kita harus menyadari yang pasti jatuh bangun. Tapi kita akan ada kiat-kiat bagaimana untuk meningkatkan kualitas produksi teh kami. Juga penambahan areal lahan. Yang dulu dari 750 jatuh dari 47 sekarang sudah menjadi 137. Target kami ke depan nanti minimal kita harus bisa ngenepi sampai 200 hektar nanti yang ada di wilayah Samigaluh dan Girimulyo ini. Karena apa? Pangsa pasar kita sudah semakin membaik. Semakin produktivitas kita tinggi, kualitas kita tinggi, pangsa pasarnya tinggi, berarti kami bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang semaksimal mungkin. Cita-cita kami kalau bisa di negara kami itu desanya yang mengepung kota, jangan kota mengepung desa. Karena kalau itu terbalik, itu nanti lapangan pekerjaan itu ada di kota semua dan itu akan banjir orang-orang desa. Untuk mengatasi ini, kita menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di desa. Salah satunya kiat kami adalah meningkatkan perkebunan teh kami ini semakin bertambah luas, dan harapan kami berharap pada pemerintah juga tetap mendampingi, tetap memantau, tetap memberikan motivasi, tetap syukur bagi memberikan bantuan untuk bibit penyulaman, untuk perluasan areal lagi, untuk verifikasi langsung di lapangan. Sehingga kita sudah bisa terbukti karena teh tidak cuma dampak dari pendapatannya, tapi ternyata teh juga bisa menjadi konservasi lahan yang terbaik di areal pegunungan yang 45 derajat kemiringannya seperti itu. Namanya dunia usaha itu harus disesuaikan kemampuan kita. Kemampuan kita hidup di desa atau di kota atau di pinggiran, di pesisir. Satu, kiat usaha itu yang paling kunci utama adalah niat. Kalau sudah ada niat besar, kemudian kita harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Karena kebanyakan orang cuman mendengar, padahal mendengar 1000 kali dengan melihat sekali itu lebih bagus yang melihat sekali. Tapi melihat 1000 kali lebih baik yang berani mencoba sekali. Itu satu. Yang kedua, jangan takut gagal. Karena
kegagalan itu adalah kunci kesuksesan itu betul. Hanya aja gagal jangan diratapi kegagalannya, tapi kegagalan itu dipelajari di sebelah mana kelemahan kita. Nah, dari penelitian kelemahan kita, kegagalan kita di sebelah mana, itu kita perbaiki dan dicoba lagi untuk maju lagi. Karena apa? Bisnis yang akan bertahan lama adalah bisnis yang diciptakan dari dirinya sendiri. Tidak bisnis dari nasab, dari keturunan yang tinggal memakai saja. Itu kebanyakan bangkrut kalau SDM-nya tidak memadai. Makanya yang kita persiapkan yang berikutnya adalah SDM dan SDA. Manajemennya kuat, sumber daya alamnya kuat, itu kita akan bisa ngimbangi. Nanti saya yakin tetap berhasil. Karena background kami juga dulu udah pernah di kantoran, kemudian kami jadi bandar sapi, kemudian jadi bandar kambing, kemudian sekarang mendirikan suatu produksi teh seperti ini.